sini sekarang. Pertama, datang sekolah tepat waktu. Kedua, melaksanakan tugas weekend dengan baik. Ketiga, serius dalam belajar dan tidak tidur dalam saat belajar. Keempat, membuang sampah pada tempatnya. Kelima, menjaga fasilitas sekolah. Keenam, sepatu diletakkan pada tempatnya dengan rapi. Ketujuh, menciptakan suasana tenang dan nyaman pada saat belajar. 8. Bertingkah laku baik pada teman dan guru. 9. Berbicara dengan sopan. 10. Menggunakan pakaian seragam dan atribut sekolah. Oke, udah dengar kalian semua kan? Ya. Ini adalah merupakan 10 dari kita kelas 9. Semoga apa yang kalian sepakati bersama bisa dilaksanakan dengan baik ya nak. Apabila nanti pada saat pelaksanaannya ada yang tidak melaksanakannya, maka keyakinan kelas ini dapat kita tinjau ulang kembali. Bisa? Terima kasih adik. Demikianlah yang untuk hari ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Semoga apa yang sudah kalian buat bisa dilaksanakan dengan baik. Kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita ingat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk mengajar terhadap budaya positif yang akan kita mulai di sekolah kita SMP Negeri 3 Satu Malabar. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya berbicara mengenai budaya positif. Budaya itu adalah merupakan suatu kebiasaan yang sudah kita lakukan, ya. Kebiasaan yang sudah pernah kita lakukan, dia menimbulkan ada nilai positif di dalamnya. Apa aja contoh yang sudah ada di sekolah kita? Misalnya kita melaksanakan apel pagi, itu merupakan salah satu contoh daripada budaya positif yang telah kita laksanakan di sekolah kita. Nah, dari hasil pemahaman saya terhadap budaya positif ini yang saya dapatkan dari bulan-bulan yang saya jelaskan kepada ibu sekalian. Jadi budaya positif ini yang kami pelajari Bu, nanti tentang yang pertama adanya disiplin positif. Kemudian yang kedua nanti kita berbicara mengenai ekspektasi. Kemudian yang ketiga ada tentang pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Yang terakhir adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah merupakan bagian dari penerapan disiplin positif terhadap siswa. Nah, jadi kita mulai aja dari tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus mempelajari atau mengetahui apa itu budaya positif? Apa tujuannya? Segala sesuatu pasti ada tujuan, yaitu kita harus mengetahui. Yang pertama, kita harus memahami bagaimana konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara jika dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya, menurut konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan bagian dari memanusiakan manusia. Artinya selama ini mungkin kita sadar belum benar memahami bagaimana cara memanusiakan manusia. Kita memang manusia, tapi bagaimana kita berupaya untuk memanusiakan manusia dengan cara menimbulkan motivasi intrinsik ke dalam diri siswa untuk melakukan tingkah yang bagus, pola hidup yang bagus, dan menunjukkan perilaku yang baik. Dengan menunjukkan nilai kebajikan yang ada di dalam diri siswa tersebut. Jika dikaitkan dengan pembentukan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang semuanya muaranya berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, dengan melakukan budaya positif, kita dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang pentingnya praktek disiplin untuk mendapatkan pemahaman baru, bagaimana konsep disiplin positif itu sebenarnya, ya. Karena selama ini kita mengetahui tentang disiplin aja. Sementara dari budaya positif ini ada kata disiplin positif. Apa beda disiplin yang biasa kita lakukan dengan disiplin positif yang akan kita terapkan di SMP Negeri 31 Atap Malabar? Intinya disiplin positif itu nanti Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana siswa itu melaksanakan segala sesuatunya memiliki nilai positif, ya, ada nilai positifnya. Kemudian dia
dikembangkanlah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri dia. Motivasinya secara intrinsik atau berasal dari dalam, bukan berasal dari luar. Yang semuanya itu nanti akan mewujudkan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, kita memahami bagaimana kita sebagai guru berupaya untuk membangun budaya positif yang baik kepada siswa dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh nilai-nilai kebajikan universal itu artinya nilai-nilai kebajikan itu di mana saja sama. Misalnya untuk nilai hiburan, ya kita mendisiplinkan siswa, salah satunya adalah bisa untuk mengetahui bagaimana tingkat kejujuran mereka, bagaimana tanggung jawab mereka, bagaimana rasa kerjasama mereka. Nah, apa makna disiplin itu sebenarnya? Kalau dari bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali segala potensi yang ada dalam diri dia menuju sebuah tujuan. Supaya apa? Supaya dia dihargai. Nah, itulah tujuan daripada disiplin. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Karena mereka melakukan tindakan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai pendidik, inilah tujuan kita. Bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contohnya, selama ini siswa itu disiplin karena ada paksaan atau karena ada tekanan, dia tertib, teratur, disiplin. Tapi ketika tidak ada lagi pola penekanan atau paksaan, kemungkinan siswa itu bisa saja tidak tertib. Atau mereka ingin mendapatkan suatu perasaan nyaman atau menghindari hukuman. Motivasinya berasal dari ekstrinsik atau luar, lingkungan luar yang banyak berpengaruh. Namun untuk pembentukan disiplin secara positif, nah, yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Jadi nilai kebajikan itu adalah sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya di mana saja dia berlaku, ya, bersifat lintas masa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, berikutnya saya akan memberikan informasi tentang apa itu sebenarnya restitusi. Ya. Restitusi merupakan bagian dari budaya positif. Jadi dengan memahami apa itu restitusi, mudah-mudahan kita guru-guru di disiplin ini juga satu atap alamat ini dapat menerapkannya di sekolah dan menjadi budaya positif. Siswa memiliki disiplin positif sehingga pendidikan karakter untuk mencapai profil Pancasila bisa tercapai. Nah, restitusi itu sebenarnya adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada norma mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan yang menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Bosen 2004. Artinya gini Bu, di sekolah kita ini kita banyak menemukan masalah. Jadi setiap penyelesaian masalah pada umumnya itu kita di sini dengan memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, jadi di sini ditawarkan kita lebih baik menggunakan restitusi. Kenapa dengan restitusi? Karena di sini setiap siswa yang bermasalah, ini kita bukan kita mencari solusi dari permasalahan, tapi siswa itu sendiri yang mencari solusi atau bagaimana jalan penyelesaian masalahnya. Setelah kita menemukan solusinya dengan cara kolaborasi, kita lihat apakah ada perubahan tingkah laku daripada diri siswa tersebut. Nah, tujuannya adalah supaya mereka bisa kita kembalikan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Artinya kita mengupayakan mulai sekarang ketika siswa itu melakukan kesalahan sedini mungkin atau kita upayakan tidak lagi menggunakan hukuman Bu, karena hukuman itu sifatnya saya bilang apa ya, bisa menimbulkan luka trauma bagi diri siswa tanpa kita sadari. Jadi
lebih baik kita coba memulai dengan menggunakan metode restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Kita berperan sebagai manajer bagi siswa, memberikan cara bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Nah, jadi ini perbedaannya Bu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika siswa itu dalam hidupnya atau melakukan tindakan pelanggaran, sebenarnya siswa itu sedang dalam identitas yang gagal. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada mereka, ini beberapa dampak yang bisa ditimbulkan pada diri siswa, antara lain ini bisa menyakiti pada mereka, siswa merasa tidak nyaman, siswa merasa sebagai korban ketidakadilan, kemudian adanya pola perubahan tingkah laku dari yang awalnya dia pasif karena mendapatkan hukuman untuk disiplin dia, terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang aktif. Dia bisa mengulangi kesalahan yang sama karena dia merasa seperti orang yang terzolimi. Kemudian sistem ini tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kemudian perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu Bu, sesuatu itu harus terjadi tapi tidak menimbulkan trauma karena dia harus berkonsekuensi terhadap apa yang dia lakukan. Sementara restitusi ini Bu, disinilah pembentukan identitas yang sukses. Siswa yang bermasalah itu sebenarnya dia berada pada posisi identitas gagal. Kenapa dia gagal? Karena ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya apa? Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, ingin diakui, kemudian penguasaan. Nah, inilah kita sebagai calon guru, sebagai guru, berusaha mengubah identitas yang gagal ke identitas yang sukses melalui metode restitusi.